Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat DDN dari daerah untuk negeri dan para pemirsa sekalian. Beberapa saat terakhir ini kita melihat bagaimana langkah-langkah yang diambil oleh menteri kita, yaitu Menteri Keuangan Purbaya, yang begitu sangat terkenal akhir-akhir ini. Kita kenal sebagai Menteri Koboi. Menteri Koboi. Nah, marilah kita cermati tentang APBN kita, di mana Pak Purbaya menyatakan bahwa tidak akan membiayai hutang luar negeri yang dipergunakan untuk membangun kereta api cepat dengan menggunakan dana APBN. Ini satu pernyataan yang begitu fenomenal sekarang ini. Sekarang ini banyak diamati orang, banyak disoroti orang. Ada yang pro, ada yang kontra, bahwa APBN tidak akan digunakan untuk membayar hutang, dan hutang itu akan dibebankan kepada Danantara sebagai pengelola daripada kereta api cepat yang merupakan gabungan daripada BUMN yang ada di negeri kita yang kita cintai ini. Baiklah, marilah kita menengok kembali tentang APBN kita. Bagaimana sebenarnya komposisi APBN kita saat ini maupun yang lalu. Yang jelas ada dua komponen penting di dalam APBN kita itu, yaitu yang pertama sisi pendapatan, yang kedua adalah sisi belanja. Nah, dari dua sisi ini akan tercermin sebenarnya seberapa jauh pemerintah, dalam hal ini Presiden dan para menterinya, ini mempunyai komitmen yang kuat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Ini tercermin pada APBN kita. Dari sisi pendapatan, ini kita melihat bahwa salah satu pendapatan yang diperoleh dari APBN kita adalah dari sektor pajak. Sektor pajak ini merupakan sektor yang cukup signifikan di dalam menyumbang pendapatan negara, yaitu kurang lebih hampir 82,4%. Jadi hampir 100% ini sektor pajak dari pendapatan kita. Dan kemudian dari non pajak ini antara lain termasuk sumber daya alam dan sebagainya. Ini hanya sekitar 17,6%. Ini adalah komposisi APBD kita. Nah, kemudian pada saat yang lalu sebelum kepemimpinan Pak Prabowo, ini dari sisi belanja, baik itu yang digunakan sebagai dana alokasi umum, kemudian untuk belanja-belanja yang lain, DAK, alokasi khusus, dan lain sebagainya. Ini kita lihat satu hal yang sangat menonjol saat itu adalah bahwa APBN kita ini ternyata juga digunakan untuk pembangunan yang merupakan keinginan daripada Presiden Joko Widodo, yaitu membangun IKN atau Ibu Kota Nusantara yang ada di Kalimantan. Besarnya hampir 466 triliun. Ini yang konon sebelumnya direncanakan tidak akan menggunakan APBN, tapi ternyata belum ada investor yang masuk yang berminat untuk membangun IKN ini. Ya, seandainya ada mungkin belum begitu signifikan. Oleh sebab itu, kalau kita berbicara tentang anggaran, sebenarnya kita ini berbicara tentang politik, ya. Karena pada dasarnya anggaran itu adalah perwujudan dari program-program yang dibuat oleh kepala negara
ya, program yang dibuat oleh kepala negara berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, jadi kita tahu bahwa ternyata visi dan misi ini merupakan cita-cita atau pandangan ke depan menurut Presiden kira-kira untuk mensejahterakan masyarakat itu seperti apa. Nah, ini. Nah, dengan melihat komposisi APBN, berarti kita akan bisa melihat sejauh mana kepedulian seorang presiden ini kepada masyarakat, kepada rakyat. Nah, apakah itu betul-betul dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, ya, atau mungkin hanya sekedar untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tidak mendasar, seperti masalah kekurangan makan, seperti masalah-masalah yang lain, dengan diberikannya bantuan sosial, dengan diberikan bantuan uang. Bahkan terakhir kita melihat ada bantuan telur, ada pisang, dan lain sebagainya. Ini bukannya tidak baik, ini baik-baik saja. Artinya untuk menangani masalah yang temporer, artinya hanya sesaat, ini memang diperlukan barangkali. Akan tetapi dalam jangka yang lebih panjang lagi, mungkin 5 tahun sesuai dengan periodisasi presiden, maka APBN ini sebenarnya harus dioptimalkan bagaimana membangun masyarakat ini untuk kepentingan-kepentingan real yang untuk meningkatkan kesejahteraannya. Nah, kita banyak melihat kemarin di kepemimpinan Pak Jokowi bahwa kita ini banyak membangun infrastruktur. Nah, infrastruktur. Nah, dengan dibangun banyak infrastruktur ini harapannya nanti akan dapat mengembangkan perekonomian masyarakat sekitar. Nah, bahkan ada yang dengan nada sinis mengatakan bahwa rakyat ini tidak akan makan jalan tol. Nah, ini mungkin juga ada benarnya, tapi juga ada mengatakan bahwa lihat ternyata semua orang lewat jalan tol. Ya, memang tol tidak untuk dimakan. Nah, ini akan tetapi secara substansial, ya, secara prinsip yang mendasar, sebenarnya kita kembalikan lagi bahwa sebenarnya anggaran itu untuk apa? Dan mengapa ada anggaran? Nah, ini untuk apa, inilah yang akan menjawab bahwa sebenarnya sejauh mana kepedulian seorang presiden kepada rakyatnya, yang mana itu amanah itu diberikan dari rakyat, harusnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Apakah itu telah dilaksanakan? Nah, ya kan tercermin dari apa yang dilakukan oleh presiden. Kita banyak mendengar, memang kemarin kita bangga ada banyak bandar udara dibangun, kemudian ada bendungan-bendungan dibangun, kemudian jalan-jalan tol sampai dengan tol laut dibangun. Ini semuanya adalah memang menggembirakan kita, karena itu belum ada sebelumnya, belum spektakuler seperti yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Akan tetapi pertanyaan kita, berapa persenkah orang yang menikmati pembangunan tersebut? Ya, berapa persen orang yang menikmati pembangunan yang dilaksanakan dari dana APBN itu? Apakah itu dimanfaatkan untuk sebagian menengah ke atas atau mungkin menengah ke bawah? Nah, kita tahu bahwa jalan tol ini hanya digunakan untuk mobil. Ya, kemudian berapa persenkah orang yang memiliki mobil, berapa persen yang memiliki motor? Saya hampir punya keyakinan bahwa orang yang memiliki motor lebih banyak daripada orang yang memiliki mobil. Jadi oleh sebab itu kalau dipertanyakan peduli kepada siapakah pembangunan jalan tol itu? Nah, kalau memang ini benar bahwa pemilik motor lebih banyak atau bahkan yang tidak mempunyai motor ini lebih banyak daripada yang memiliki mobil, maka ini dapat dikatakan bahwa kepedulian terhadap rakyat kecil ini hampir dikatakan tidak ada sama sekali. Atau dapat dikatakan bahwa pembangunan jalan tol ini sama sekali tidak ada manfaatnya bagi masyarakat. Dalam hal ini adalah masyarakat miskin, masyarakat kelas menengah ke bawah, tidak ikut merasakan.
Nah, kalau itu yang terjadi berarti siapa yang dipikir oleh pemerintah? Dan kemudian siapakah yang bertanggung jawab? Padahal ada di dalam undang-undang dasar kita adalah fakir miskin, anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Jadi bukankah masih banyak orang miskin? Bukankah masih banyak di kota-kota besar, di kota-kota kecil, orang yang di pinggiran jalan meminta-minta, kemudian masih muda, kemudian ada yang gendong anaknya, sambil minta-minta di perempatan-perempatan, di lampu-lampu merah. Bukankah ini juga masih hal yang, maksud saya ini perlu prioritas utama untuk segera kita angkat. Karena apa? Kita sudah 80 tahun merdeka. Sudah usia orang itu sudah tidak hanya usia dewasa, tapi usia yang hampir meninggal dunia, seperti itu. Nah, apakah yang miskin ini akan terus miskin apabila tidak ada kebijakan anggaran tentang APBN ini yang peduli kepada mereka? Nah, mungkin secara simbolis memang banyaklah digunakan untuk masyarakat miskin. Kita bantu-bantu bansos, ya, memberi beras, memberi gula, memberi minyak, bahkan uang diberikan. Dan itu pun yang terjadi adalah setiap menjelang pemilihan, baik itu pemilihan presiden maupun pemilihan yang lain, termasuk pemilihan kepala daerah barangkali. Nah, ini berarti bahwa sangat jauh sekali panggang dari api. Jadi ibaratnya apinya di bawah, kemudian tungkunya itu ada berpuluh-puluh meter di atasnya. Sehingga sama sekali rakyat miskin ini tidak menikmati apa yang dilaksanakan oleh pemerintah. Apakah ini sudah benar visi misi presiden ini? Dan ini berlaku untuk seluruh presiden. Apakah visi misi itu masih penting untuk saat ini? Nah, oleh sebab itu ini adalah pertanyaan daripada kita sekalian. Jawabnya adalah APBN. Ya, peduli dan tidaknya seorang pemimpin kepada rakyatnya ini bisa kita lihat dari komposisi APBN. Apakah APBN kita ini sudah banyak dirasakan oleh rakyat? Nah, itu menjadi pertanyaan kita dan nanti akan kita diskusikan pada episode berikutnya. Baik sahabat DDN dan para pemirsa sebangsa dan setanah air, marilah kita sadar, marilah kita gugah hati nurani kita bahwa hendaknya apapun yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kita itu, kita berdoa mudah-mudahan kepedulian terhadap rakyat itu benar-benar dapat diwujudkan melalui APBN. Sehingga APBN ini akan terlihat apakah peduli kepada rakyat atau tidak. Ini dapat dibaca dari komposisi APBN yang ada. Selamat bertugas Pak Purbaya, mudah-mudahan tetap tegas dalam mengambil sikap, tetap berpihak kepada rakyat. Ya, kalau ini yang terjadi maka Pak Purbaya ini akan menjadi Menteri Keuangan yang sangat peduli kepada rakyat. Terima kasih, ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.